Ini kami akan mengadakan upacara pemberangkatan jenazah menuju ke tempat pemakaman umum Girilaya. Untuk itu mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita dan kita akan memulai upacara pada pagi siang hari ini. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan Engkau ya Bapa Yahweh. Karena kami bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk kami memulai upacara pemberangkatan jenazah dari almarhum Bapak Irianto dalam usia yang ke-59 tahun. Untuk itu ya Bapak Yahweh, sebelum kami memulai akan upacara pada pagi siang hari ini, saya minta Bapak Yahweh akan selalu memimpin acara kami dari awal, pertengahan sampai di dalam pemakaman di TPU Girilaya. Semuanya berjalan dengan baik tanpa ada kekurangan sesuatu apapun juga. Terpujilah Engkau ya Bapak Yahweh. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Mesias kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya, mari bersama-sama kita katakan amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Mesias, kita angkat satu pujian dari puji-pujian yang Bapak Ibu dapatkan, yaitu nomor 14. Semua baik. Dari semua Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Yahweh. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh berada. Kau jadikan hidupku berarti. Sekali lagi, dari semua telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Yahweh. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Saya percaya pada pagi hari ini semua yang dilakukan oleh Bapak Yahweh dalam kehidupan kita itu adalah baik. Khususnya untuk Bapak Irianto yang saat ini sudah bersama-sama dengan Bapak Yahweh dalam nama Tuhan Yesus Mesias di sana. Untuk itu mari kita lanjut, kita akan puji-pujian selanjutnya sebelum kita mendengarkan akan sabda kebenaran firman Tuhan, yaitu di dalam buku puji-pujian
nomor 26, Oh Yerusalem, kota mulia. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Yesus datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Yesus datanglah, bawa saya masuk sana. Oh Yerusalem, oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Yesus datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Yesus datanglah, bawa saya masuk sana. Kita akan merasakan benar firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Mari saudara, kita akan tunduk kepala sejenak, kita berdoa. Kami tunduk kakimu pada siang hari ini, Bapak Yahweh. Di hadapan kami ada kekasih-Mu, Bapak Irianto, yang saat ini Bapak sudah panggil pulang ke rumah. Dan kami percaya Engkau sudah memberikan jaminan keselamatan kepadanya. Oleh karena itu, biarlah firman Tuhan yang sebentar kami sampaikan ini boleh memberikan penghiburan untuk kami dan khususnya untuk seluruh keluarga yang ditinggalkan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Mesias kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan saat ini saya akan bacakan dari kitab Filipi 1 ayat 21 sampai 22. Demikian bunyinya. Sebab bagiku hidup adalah Masya dan mati adalah keuntungan. Namun jika hidup di dalam daging, bagiku hal itu merupakan buah pekerjaan. Lalu apa yang akan kupilih? Aku tidak tahu. Di dalam perjalanan kehidupan manusia ada satu masalah yang kita semua menghadapi. Tidak peduli saudara itu orang tua atau anak, laki atau perempuan, masalah satu ini sampai hari ini tidak ada manusia yang bisa menghambat, yaitu yang namanya kematian. Siapapun akan berhadapan dengan kematian, kecuali kalau nanti Yesus datang untuk yang kedua kali. Menurut iman kita tidak akan mengalami kematian, tetapi tubuh yang fana yang terdiri dari darah dan daging ini akan diubah
menjadi tubuh kemuliaan. Oleh karena itu, Rabi Shaul atau Rasul Paulus mengatakan mati adalah keuntungan. Semua orang kalau sudah bicara kematian itu nggak ada orang yang mau. Saya pernah berbicara juga kepada semua orang yang mereka belum tahu tentang jaminan keselamatan. Mereka selalu berusaha, udahlah kita nggak usah bicara kematian. Waktu kita hidup di dunia ini nikmati saja. Orang tidak pernah menyadari, mau suka atau nggak suka kematian, kalau sudah datang tidak ada satu manusia pun yang bisa mencegahnya. Bahkan orang sakti sekalipun dia tetap mati. Cuma yang jadi masalah, kalau kita mati itu siapa yang menyelamatkan? Ini yang jadi problem, saudara. Karena di dunia ini banyak sekali agama, dan semua agama itu selalu menawarkan keselamatan. Cuma siapa yang menyelamatkan? Di dalam iman kita Tuhan tunjukkan bahwa Sang Pencipta itu sendiri yang datang ke dalam dunia ini dalam wujud manusia, dialah Yeshua HaMashiach. Melalui darahnya manusia dibeli, bukan dengan emas, bukan dengan perak, namun dengan darah yang suci, yaitu darah Yeshua HaMashiach. Tidak ada orang sesuci Yeshua. Saudara boleh cari manapun, tidak ada satu manusia yang sesuci Yeshua. Tangan Yeshua tidak pernah berlumuran darah. Hati Yeshua tidak pernah memendam kedengkian atau dendam. Yang ada di dalam diri Yeshua tidak lain hanyalah kasih. Kasih untuk apa? Kasih untuk menyelamatkan. Kadang-kala kita bertanya, untuk apa sih manusia kok harus mati? Akibat dari kejatuhan Adam dan Hawa, manusia harus mati. Dan kitab suci mengatakan akibat dosa manusia harus mati. Di dalam kitab Roma pasal 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Tuhan adalah hidup yang kekal di dalam Yeshua HaMashiach Tuhan kita. Saudara yang terkasih, dari ayat ini kita diberitahu bahwa akibat dosa itulah manusia harus mati. Dan ketika kita mati, kita akan berhadapan satu demi satu, pribadi lepas pribadi. Sekalipun mungkin matinya bersama-sama, tapi nanti di alam sana kita akan berhadapan pribadi lepas pribadi dengan Tuhan. Mungkin satu keluarga mati semuanya, tapi tetap akan satu saja kita berhadapan dengan Tuhan, dan kita harus mempertanggungjawabkan kehidupan kita selama kita ada di atas muka bumi. Itu yang pertama. Kenapa kematian itu harus ada? Karena manusia itu sudah jatuh dalam dosa. Yang kedua, kenapa kematian itu harus ada? Karena Tuhan ingin dia kumpul bersama dengan kita. Di dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat 2-3 dikatakan, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal, dan jika tidak, aku telah katakan kepadamu, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Dan jika aku pergi serta menyediakan tempat bagimu, maka aku datang lagi dan akan menjemput kamu kepadaku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Jadi kematian bagi orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach itu hanyalah alat untuk pindah alamat dari alam yang fana ini menuju kepada alam yang kekal. Memang untuk perjumpaan kita dengan Tuhan itu hanya bisa melalui kematian dan
itu berarti tanpa menghadapi kematian. Kita sedang seperti ini, tiba-tiba tubuh kita menghilang dan diubah menjadi tubuh kemuliaan. Oleh karena itu, saudara-saudara, saya menghimbau khususnya untuk keluarga yang ditinggalkan, relakanlah kepulangannya. Karena bagaimanapun orang yang percaya itu keselamatan sudah pasti didapatkan. Tidak ada istilah semoga arwahnya diterima di sisi Tuhan. Tidak ada. Dalam iman kita tidak mengenal kata semoga. Karena yang ada adalah kepastian. Karena saat Yeshua ada di dunia ini, dia membuat sebuah pernyataan. Akulah satu-satunya jalan dan kebenaran dan kehidupan. Seorang pun tidak akan sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Ini adalah jaminan yang Tuhan berikan kepada kita semua. Dan Yeshua berkata seperti itu, dia buktikan ketika dia mati pada hari yang ketiga dia bangkit. Artinya kematian tidak berkuasa atas diri Yeshua. Kenapa? Karena Yeshua itu adalah Sang Pencipta sendiri yang turun ke dunia ini dalam wujud manusia. Karena Sang Pencipta yang bernama Yahweh itu tidak bisa dilihat mata, tetapi dia menyatakan diri sebagai manusia, menjadi sama dengan kita. Dan kitab suci mengatakan kita akan dihakimi kelak, seperti yang tertulis di dalam kitab Ilyasah atau kitab Wahyu pasal 6 ayat 9. Dan ketika dia membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah Misbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh berkenaan dengan firman Elohim dan berkenaan dengan kesaksian yang mereka miliki. Tubuhnya kembali menjadi tanah, karena tubuh itu fana, tetapi rohnya akan ada di negeri cahaya, negeri yang tidak ada malam di sana. Dan negeri cahaya adalah di yang sudah Tuhan janjikan kepada kita semua. Oleh karena itu, Bapak Ibu, khususnya untuk keluarga yang ditinggalkan, saya menyadari bahwa yang namanya kehilangan itu sangat tidak nyaman. Tetapi apa boleh buat? Kita tidak berkuasa untuk menahan kematian. Kita harus bisa merelakan. Karena bagaimanapun almarhum adalah milik Bapa Yahweh yang sekali waktu diminta untuk kembali pulang, kita pun harus bisa merelakannya. Yang terpenting kita menjaga iman kita, jangan sampai kita gugur iman kita. Karena di sini kita tidak bicara masalah agama, tetapi kita bicara masalah kalau saya mati, yang jamin keselamatan itu siapa? Dan kita katakan seperti Rasul Paulus katakan bahwa di dunia ini tidak ada jaminan kecuali melalui darah Yeshua HaMashiach yang telah mati karena dibunuh oleh orang-orang Yahudi, tetapi dia bangkit pada hari yang ketiga. Pertahankan dan saudara. Sebentar lagi tapi jenazah ini akan ditutup dan akan diberangkatkan. Saudara punya kesempatan, khususnya keluarga, untuk kembali kuat yang terakhir. Oleh karena itu, biarlah kita bertahan terus dalam iman sampai pada titik nafas yang terpisah. Demikianlah firman Tuhan yang bisa memberikan penghiburan kepada kita. Karena sekali lagi saya katakan, selama kita bertahan dalam iman, percayalah, kita tidak akan pernah berurusan dengan api neraka. Jaminan keselamatan itu sudah nyata. Amin buat firman Tuhan. Saya kembalikan kepada Dr. Upacara penghormatan jenazah telah selesai. Untuk itu mari kita tunduk kepala sejenak untuk kita tutup di dalam doa. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan
penghormatan untuk terakhir kalinya sebelum peti jenazah ini ditutup. Waktu dan tempat kami persilahkan, tapi sebelumnya mari kita tutup di dalam doa. Terima kasih ya Bapak Yahweh, kami mengucap syukur upacara pemberangkatan jenazah telah selesai, dan sebentar nanti jenazah akan diberangkatkan di TPU Kiriloyo. Saya berdoa Bapak Yahweh juga akan selalu pimpin sertai perjalanan kami, semua proses pemakaman di sana berjalan dengan baik tanpa kekurangan sesuatu apapun juga, dan berkati semua kaum pelayan menghadap tempat ini dengan kuasa darah Tuhan Yesus HaMasiah sendiri. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah kami sudah berdoa syukur. Semua yang percaya bersama-sama katakan amin. Monggo Bapak Ibu, sebelum peti jenazah ini ditutup dan diberangkatkan, bagi Bapak Ibu kaum pelayan jemaat Tuhan yang ingin memberikan penghormatan untuk terakhir kalinya sebelum peti jenazah ini ditutup dan diberangkatkan, waktu dan tempat kami persilahkan. Dan ada pengumuman selanjutnya, yaitu keluarga akan mengadakan diskon atau ucapan syukur penghiburan hari ini pukul 4 sore di rumah duka, yaitu Paten Jurang. Ya, alamat Paten Jurang, RT 4 RW 17. Ya, sekali lagi saya mengumumkan bahwa nanti sore ada diskon ucapan syukur di rumah duka Paten Jurang, RT 4 RW 17. Gangnya itu adalah sebelum rumahnya keluarga almarhumah Ibu Elizabeth, jam 4 sore. Ya, jam 4 sore.
ini Kang. Terima kasih. Sama-sama. Ya. Sudah kita. Baik. Ditutup dan diberangkatkan bagi Bapak Ibu kaum pelayat jemaat Tuhan yang ingin memberikan penghormatan untuk terakhir kalinya sebelum peti jenazah ini ditutup dan diberangkatkan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Dan ada pengumuman selanjutnya, yaitu keluarga akan mengadakan piston atau ucapan syukur penghiburan hari ini pukul 4 sore di rumah duka, yaitu Paten Jurang nomor berapa? Jurang RT 4 RW 17. Ya, alamat Paten Jurang RT 4 RW 17. Ya, sekali lagi saya mengumumkan bahwa nanti sore ada piston ucapan syukur di rumah duka Paten Jurang RT 4 RW 17. Gangnya itu adalah sebelum rumahnya keluarga almarhumah Ibu Elizabeth, jam 4 sore. Ya, jam 4 sore. Ya, silahkan kalau mau lihat wajahnya yang terakhir bisa lihat sebelum peti jenazah ditutup.
Ya. Iki sing lawas kok. Ini lawas. Dadi ora balik dua kono ning ayah. Tidak di Pulau Padang. Iya ngerti. Nih. Kira, pas. Ada yang mau foto-foto dulu dari keluarga? Sudah? Oke, kalau sudah kita berdoa. Setelah itu peti jenazah diturunkan. Mari kita bersama-sama berdoa. Dalam nama Bapa Yahweh yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Tuhan. Saat ini Engkau sudah mengantar almarhum Bapak Irianto hingga sampai di pemakaman ini. Dan sebentar peti jenazah akan diturunkan. Seperti kata firman-Mu, debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Bapa yang mengaruniakannya. Oleh karena itu, kami mohon Bapa Engkau berkenan untuk memberkati seluruh kaum pelayat yang sudah meluangkan waktunya hingga sampai di pemakaman ini dengan selamat. Terima kasih Bapa Yahweh. Inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa. Amin. Turunkan. Ya, bisa diturunkan. Ya, saudara-saudara, keluarga yang akan menabur bunga, kami persilahkan. Jangan dihabiskan ya, untuk atasnya. Terima kasih. Ada lagi mungkin dari sahabat teman yang akan tabur bunga? Ya, cukup, silakan Pak. Bisa ditutup dengan tanah. Terima kasih.
Aku dengan apa? Ini agak kita. Ya, saya rasa cukup Pak. Cukup? Cukup Pak.